Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya dan yang kami hormati tentunya dosen kampus kami, Bapak Sugi. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan laporan final kami yang berjudul Forward and Central Differential Analisis Numerik Kecepatan dari Kendaraan. Nah, di sini kami ingin berfokus pada bagaimana metode numerik ini bisa membantu kita menghitung kecepatan dari data yang posisinya diskrit. Sebelum kita masuk, mungkin izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada Astri Dwi Pertiwi dengan NIM belakang 002, Muhammad Zaki Faizul Haq dengan NIM belakang 004, Ahmad Najib Zaki dengan NIM belakang 006, dan saya sendiri Mbak Ivan Habib dengan NIM akhir 008. Pada PPT kali ini atau dalam laporan akhir kami ingin membahas sedikit tentang bagaimana sih pendahuluan setelah latar belakang yang kami ambil, lalu dasar teori yang kami gunakan supaya judul yang kami angkat ini benar-benar bagus, dan bagaimana dengan metode-metode numerik yang kami gunakan, serta tentunya implementasi dan juga hasil konkret secara visual dari apa yang telah atau akan kami paparkan. Pertama, kenapa sih kita membahas ini? Di dunia nyata, data dari GPS atau speedometer itu tentunya tidak kontinu, dan melainkan itu merupakan discrete atau terputus-putus dalam interval waktu tertentu. Nah, karena datanya seperti itu, kita tidak bisa memastikan nih turunan analitik biasanya. Nah, di sini metode numerik yang kami pilih ini berperan. Bagaimana sih setiap perhitungan numerik pasti punya sumber kesalahan sih tentunya, mulai dari bulatan angka, jeda, sampai juga dengan keterbatasan alat yang ukur yang digunakan. Jadi tujuan kita dalam mencari bagaimana dan mana cara yang paling akurat untuk memproses data tersebut. Lalu dari rumusan masalah yang kami angkat dan juga bagaimana sih tujuan dari yang ingin kami capai, singkatnya ada kita ingin tahu seberapa besar sih galat atau error dari metode forward dan juga central difference pada berbagai interval waktu, dan juga apakah hasil eksperimen kita nanti bisa konsisten sesuai dengan teori ekspansi Taylor, dan apakah dampaknya untuk sistem bisa digunakan untuk sistem nyata seperti kendaraan otonom ataupun navigasi GPS. Dengan tujuan mungkin singkatnya kami ingin bagaimana bisa mengimplementasikan, memverifikasi dan juga menganalisis implikasi praktis dari kedua metode numerik yang kami paparkan di awal. Nah, kita masuk ke sisi fisika dan juga matematis. Nah, dasar yang kami gunakan adalah konsep kecepatan sesaat, yaitu turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Jadi, V sama dengan df per dt. Untuk pengujian, kami menggunakan fungsi uji xt sama dengan sin t. Sehingga secara analitik kita tahu kecepatan eksaknya adalah cos t. Dengan adanya solusi eksak ini, kita bisa membandingkan seberapa jauh hasil dari hitungan komputer kita yang nantinya bisa melenceng dari nilai sebenarnya. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas waktunya saudara Ivan. Saya lanjutkan untuk selanjutnya ini metode numerik menggunakan binary difference. Jadi metode pertama yang kita paparkan yang pertama adalah forward difference. Ya, ini menghitung turunan menggunakan dua titik, yaitu titik sekarang dan juga titik berikutnya. Yang mana metode ini memiliki order galat 0 delta t, sehingga galatnya berbanding lurus dengan besar delta t. Jadi kalau delta t diperkecil, galatnya juga mengecil secara linear. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana dan juga cocok untuk data real time. Tetapi kekurangannya adalah galatnya relatif besar dan juga hasilnya tidak simetris. Lalu untuk selanjutnya yakni metode yang kedua yang menggunakan central difference. Jadi central difference ini menggunakan tiga titik, yaitu titik sebelumnya, sekarang, dan juga titik berikutnya. Jadi metode ini memiliki order galat 0 delta t kuadrat sehingga jauh lebih akurat. Selain itu, metode ini juga bersifat simetris sehingga kesalahan order pertama bisa saling menghilangkan. Namun metode ini tidak bisa digunakan di titik ujung karena membutuhkan data di kedua sisi. Jadi dari sini secara teori kita sudah bisa melihat bahwa
Central difference itu memiliki keunggulan dalam hal akurasi. Bisa di next. Next untuk selanjutnya yakni analisis untuk galat teoritisnya untuk menggunakan ekspansi Taylor. Jadi untuk forward difference ini jika kita kembangkan menggunakan teori Taylor, nanti akan muncul suku galat yang sebanding dengan delta T dikalikan dengan turunan kedua. Oleh karena itu metode ini juga termasuk orde pertama. Sedangkan pada central difference ini ketika kita mengurangkan dua ekspansi Taylor, suku orde pertama justru saling menghilangkan. Akibatnya galat yang tersisa menjadi orde 2, yaitu sebanding dengan delta T kuadrat, yang artinya ketika delta T diperkecil, galat pada central difference akan jatuh jauh lebih cepat dibandingkan forward difference. Sebagai contoh saja, pada delta T 0,1 detik perbedaan galatnya itu bisa mencapai sekitar 30 kali, yang menunjukkan bahwa secara teoritis central difference ini memang jauh lebih unggul daripada forward difference. Bisa next ke slide 8. Ya, di slide ini kami memaparkan alur penelitian yang akan kami lakukan menggunakan diagram alur. Jadi yang pertama kita mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu. Ini bagaimana sih kita menghitung kecepatan kendaraan dari data posisi yang bersifat diskrit. Lalu kemudian kami akan menggunakan model matematis sederhana, yaitu X fungsi waktu sama dengan sin T, dan kecepatan eksaknya V fungsi waktu sama dengan cos T, agar bisa dilakukan validasi terhadap solusi analitik. Dan setelah itu kami memilih metode numerik yang akan dibandingkan. Yang pertama menggunakan forward difference, dan juga yang kedua central difference yang sebelumnya kita paparkan sebelumnya, lalu mengimplementasikannya ke dalam program Python. Untuk selanjutnya dilakukan validasi awal untuk memastikan bahwa program Python ini akan berjalan dengan benar dan baik, menggunakan parameter seperti MAE dan juga error maksimum. Kemudian ya tahap selanjutnya kami melakukan variasi nilai delta T untuk menguji konvergensi, dan di akhir kami akan melakukan analisis galat serta interpretasi hasil dalam konteks aplikasi nyata seperti contohnya GPS dan kendaraan otonom. Bisa next. Baik, selanjutnya ini parameter dan asumsi dari simulasi metodologi kita. Pada simulasi ini kami menggunakan fungsi posisi X sebagai fungsi waktu sama dengan sin T yang merepresentasikan gerak harmonik sederhana, dan kecepatan eksaknya adalah cos T. Waktu simulasi ini dibatasi hingga 10 detik dengan delta T utama sebesar 0,1 detik untuk keperluan visualisasi grafik. Untuk analisis konvergensinya kami menggunakan variasi delta T dari 0,5 hingga 0,001 detik. Selain itu, gerakan diasumsikan juga sebagai satu dimensi tanpa gesekan udara, dan base datanya diabaikan agar fokus analisis itu hanya fokus pada galat dari metode numeriknya saja. Jadi dengan asumsi ini kita bisa melihat bahwa performa metode secara ideal dan tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Bisa next. Selanjutnya ini implementasi kode Python komutasi ya. Jadi di slide ini kami memaparkan bahwa bagaimana sih metode numerik ini akan diimplementasikan dalam Python. Jadi yang pertama, struktur program dimulai dari parameter global seperti waktu maksimum dan juga variasi delta T. Kemudian nanti akan dibuat fungsi analitik untuk posisi dan juga kecepatan eksak yang digunakan sebagai acuan pembandingnya. Lalu selanjutnya itu kita mengimplementasikan fungsi forward difference dan central difference untuk menghitung turunan numerik. Setelah itu kita dibuatlah fungsi untuk menghitung galat seperti MAE atau error maksimum, dan seperti kami sampaikan tadi. Lalu kemudian dilakukan simulasi utama untuk setiap nilai delta T dan juga serta uji konvergensinya.
Dan yang terakhir, hasilnya akan divisualisasikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah untuk dianalisis. Mungkin selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya, yakni saudara Zaki Faris. Dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekarang kita berada di slide 11 yaitu mengenai validasi awal program. Di slide ini kita lihat hasil validasi awal dari program yang kita buat. Jadi sebelum masuk ke analisis yang lebih jauh, kita harus pastikan dulu kalau program kita itu benar. Caranya adalah dengan membandingkan hasil numerik dengan solusi eksak yaitu COSTE. Nah, dari hasil yang kita dapat, nilai MAE untuk forward difference itu sekitar 0,03. Sedangkan central difference hanya sekitar 0,01 saja. Artinya, central difference itu sekitar 30 kali lebih akurat dibanding forward difference. Selain itu juga, kita juga lihat order konvergensinya. Forward difference menghasilkan order sekitar 1 dan central difference yaitu sekitar 2. Ini penting banget karena menunjukkan bahwa program kita sudah sesuai dengan teori Taylor expansion. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa implementasi kita sudah valid dan bisa dipakai untuk analisis selanjutnya. Next. Oke, di bagian ini kita fokus ke bagaimana Galat berubah ketika delta T kita ubah. Konsep pentingnya adalah kalau metode kita benar, maka ketika delta T diperkecil, Galat juga harus ikut mengecil dengan pola tertentu. Nah, yang kita lihat di tabel ini, ketika delta T diperkecil 10 kali, yaitu untuk forward difference, Galatnya turun sekitar 10 kali. Kemudian central difference itu Galatnya turun sekitar 100 kali. Ini sesuai ya dengan teori, karena forward difference itu order 1, sedangkan central difference itu order 2. Oke, jadi bisa dibayangkan kalau kita butuh akurasi tinggi, central difference jauh lebih menguntungkan karena penurunan galatnya jauh lebih cepat. Next. Oke, sekarang yaitu grafik perbandingan. Sekarang kita lihat grafik perbandingan antara solusi eksak, forward difference, dan juga central difference. Yang paling penting di sini adalah seberapa dekat kurva numerik dengan kurva eksak. Terlihat bahwa di sini ada central difference hampir nempel dengan solusi eksak. Jadi sangat akurat ya. Sedangkan forward difference itu masih ada selisih, terutama di bagian puncak dan lembah grafik. Ini karena di titik ekstrim, perubahan fungsi cukup signifikan sehingga metode order rendah seperti forward difference itu jadi kurang akurat. Jadi dari visual saja kita sudah bisa lihat bahwa central difference performanya jauh lebih baik. Next. Oke, di slide ini kita tidak hanya melihat besarnya galat, tapi juga bagaimana galat itu tersebar di setiap titik. Untuk forward difference, galatnya relatif konstan di seluruh domain. Ini sesuai dengan teori bahwa galatnya sebanding dengan delta T. Sedangkan central difference punya pola yang berbeda, yaitu mengikuti bentuk fungsi tertentu dalam hal ini berkaitan dengan turunan ketiga dari fungsi. Artinya, galat central difference tidak hanya kecil, tapi juga lebih terstruktur dan bisa diprediksi. Dan kalau kita bandingkan dengan batas teoritis dari Taylor, hasil kita juga sesuai. Jadi ini memperkuat bahwa metode kita berjalan dengan benar. Next. Kemudian untuk grafik konvergensi. Ini adalah salah satu bagian paling penting karena di sini kita benar-benar membuktikan teori secara visual. Grafik ini menggunakan skala log-log yang biasanya dipakai untuk melihat hubungan pangkat ataupun order. Kalau kita lihat, slope untuk forward difference mendekati 1 dan central difference mendekati 2. Artinya ketika delta T diperkecil, galat forward difference turun secara linear, sedangkan central difference turun secara kuadratik. Ini sangat penting karena menunjukkan bahwa hasil eksperimen yang kita tidak hanya kelihatan benar, tapi juga secara matematis terbukti sesuai teori. Jadi bisa dibilang ini adalah bukti kuat bahwa central difference memang lebih unggul secara fundamental. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Astrid. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin untuk melanjutkan
pembahasan tentang analisis sensitivitas parameter. Pada bagian ini, kami menganalisis sensitivitas Galat terhadap perubahan nilai delta T. Dapat dilihat bahwa ketika delta T diperkecil sebesar 10 kali, pada metode forward difference, Galat berkurang sekitar 10 kali, yaitu sesuai dengan orde 1. Sedangkan pada central difference, Galat berkurang sekitar 100 kali, yaitu sesuai dengan orde 2. Ini menunjukkan bahwa central difference memiliki konvergensi yang jauh lebih cepat. Sebagai contoh, yang pertama kita lihat dari delta T, yaitu 0,5 ke 0,05. FD turun 10 kali dan CD-nya itu central difference turun 100 kali. Sedangkan untuk delta T 0,5 ke 0,00001, CD mengalami penurunan Galat hingga 250.000 kali. Sehingga dapat disimpulkan bahwa central difference jauh lebih sensitif terhadap perbaikan resolusi waktu dan memberikan peningkatan akurasi yang signifikan. Next. Selanjutnya, interpretasi fisis dan aplikasi nyata. Dalam hasil ini, untuk berbagai skala delta T, pada delta T besar seperti 1 detik, Galat masih cukup besar, cocok untuk GPS biasa. Pada delta T kecil seperti 0,1 detik, akurasi meningkat signifikan dan cocok untuk sensor presisi yang tinggi. Implikasinya, yang pertama, pada sistem GPS ini, penggunaan central difference dapat meningkatkan akurasi estimasi waktu tempuh tanpa biaya tambahan. Yang kedua, pada speedometer digital, Galat yang lebih kecil menghasilkan pembacaan jarak yang lebih akurat. Dan yang terakhir, pada kendaraan otonom, estimasi kecepatan yang presisi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang aman. Jadi, metode numerik ini memiliki dampak langsung pada sistem teknologi yang nyata. Next. Oke, pada bagian diskusi kritis dan pengembangannya, kita bandingkan kedua metode secara menyeluruh. Forward difference. Kelebihannya yaitu sederhana dan cocok untuk real time. Sedangkan kekurangannya yaitu Galat besar dan tidak simetris. Selanjutnya ada central difference, yaitu di mana kelebihannya akurasi tinggi dan konvergensi yang cepat. Namun, untuk kekurangannya sendiri, yaitu membutuhkan data di kedua sisi, sehingga tidak bisa di titik ujung. Dari sisi stabilitas, keduanya metode stabil pada rentang delta T yang diuji. Namun, jika noise diperhitungkan, delta T yang terlalu kecil justru bisa memperbesar error. Untuk pengembangan ke depannya, bisa digunakan metode orde lebih tinggi seperti 5-point stencil. Delta T bisa dibuat adaptif dan dapat divalidasi dengan data GPS nyata atau dikembangkan ke sistem 2 dimensi atau 3 dimensi. Next. Berdasarkan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada orde konvergensi berhasil diverifikasi, forward difference orde 1, central difference orde 2. Yang kedua, Galat empiris sesuai dengan batas teoritis dari ekspansi Taylor. Distribusi Galat, yaitu yang pertama FD cenderung konstan, yang kedua CD mengikuti turunan tingkat 3. Yang keempat ini, central difference secara konsisten lebih unggul, sekitar 30 lebih akurat pada delta T sama dengan 0,1 detik. Yang kelima, secara praktis, central difference mampu meningkatkan akurasi tanpa menambah biaya komputasi, sehingga metode ini sangat direkomendasikan untuk analisis data diskrit. Next. Oke, sebagai penutupnya, kami merekomendasikan penggunaan central difference dalam analisis gerak diskrit, khususnya pada sistem GPS, speedometer digital, dan kendaraan otonom, karena memberikan akurasi yang jauh lebih tinggi tanpa tambahan kompleksitas komputasi. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Terima kasih.